Saudara, hari kedua penerapan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya, salah satu titik pemeriksaan yang kemarin diwarnai kemacetan parah, hari ini terpantau ramai lancar. Lalu lintas di titik pemeriksaan Bundaran Waru atau Jalan Ahmad Yani, tepatnya di pintu masuk menuju kota Surabaya, terpantau ramai lancar. Tidak tampak antrian kendaraan seperti yang terjadi kemarin. Pemeriksaan kendaraan dibagi dua, yakni khusus mobil dan motor. Satu persatu, mobil yang melewati checkpoint disemprot disinfektan oleh petugas. Di hari kedua PSBB ini, warga lebih menyiapkan surat kerja dari perusahaan dan instansi masing-masing. Sementara di perbatasan Sidoarjo, Jawa Timur, masih ditemukan banyak pelanggaran di hari kedua PSBB. Salah satunya para pengendara roda 2 yang berboncengan tanpa alamat di KTP yang sama. Akibatnya para pemotor dipaksa putar balik dan dilarang masuk ke wilayah Sidoarjo. Ya, tetangga. Belum tahu ada peraturan kayak gini, Mas. Sudah tahu atau bagaimana? Mohon maaf, Bapak, silakan. Jangan mengganggu yang lain, silakan. Tahu, kenapa kok masih nekat? Mohon maaf, Bapak mau kemana? Ya, kirain nggak ada. Yang dibonceng siapa? Mau kemana? Sudah punya Mau KTP? cari makan di Sidoarjo ini. Oh, gitu. Masih kecil? Di Bundaran Waru. Hari pertama pembatasan sosial berskala besar PSBB di kota Surabaya diwarnai dengan kemacetan panjang di Bundaran Waru atau perbatasan kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemacetan terjadi karena ada pemeriksaan ketat terhadap semua kendaraan yang masuk ke kota Surabaya. Selain memeriksa kelengkapan identitas, petugas juga memeriksa surat tugas dari masing-masing pengendara dan menanyakan tujuannya ke kota Surabaya. Pemeriksaan juga dilakukan di dua sisi jembatan Suramadu, baik dari arah Surabaya maupun dari Madura. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ganis Setianingrum mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk menghalau kendaraan yang masuk ke kota Surabaya dengan keperluan yang tidak terlalu penting. Ada beberapa kendaraan yang memang kita lakukan untuk putar balik karena memang tujuannya hanya untuk belanja. Dan situ ada kendaraan beberapa yang isinya penumpangnya penuh ya. Kita lakukan, kita himbau dan itu putar balikan. Pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya akan berlangsung selama 14 hari hingga 11 Mei 2020. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana pelaksanaan PSBB di Sidoarjo, Jawa Timur? Saya sudah bersama dengan PLT Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin, melalui sambungan Skype. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore. Sudah masuk hari kedua PSBB, Pak. Apa evaluasi di Sidoarjo? Evaluasi kami memang ada yang sebagian masih menyesuaikan dan adaptasi. Salah satunya seperti di pasar-pasar, karena di pasar ada perubahan tentang pengurangan jam kerja. Jadi ada sedikit masalah, walaupun yang lain kami kira mayoritas sudah berjalan baik, tapi ada titik-titik pasar yang perlu kita lakukan pembenahan lagi. Begitu pula dengan checkpoint, kami berharap seluruh checkpoint agar betul-betul bermanfaat, yang mana tugasnya adalah sebagai filter dari seluruh mobilitas orang yang masuk. Mudah-mudahan hari kedua ini semua bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kalau yang ada di desa-desa, maka kegiatan dari posko relawan ini justru lebih awal, lebih bekerja dulu, memfilter seluruh manusia, seluruh orang-orang yang mau masuk ke pemukiman. Dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Lalu yang mungkin kemarin masih dalam rangka uji coba, jadi satu hari karena kita menerapkan jam malam, jam 9 dengan jam 4. Saya kemarin juga keliling juga, kayaknya juga masih banyak juga yang berkeliaran. Untuk itu kita sudah sepakat dengan Ibu Gubernur, Gubernur Hovifah beserta 3 daerah, yakni Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, bahwasanya kita ini pada hari ini masih menghimbau, ya, lebih banyak kita sifatnya menghimbau sampai tanggal 1. Setelah tanggal 1 maka kita akan lebih ketat lagi. Baik. Dan akan lebih tegas lagi. Kami menyoroti checkpoint yang ada di Surabaya termasuk dengan Sidoarjo karena hari pertama kemarin
kemacetan cukup parah, bahkan panjangnya sampai 3 km di Bundaran Waru yang menjadi checkpoint perbatasan Sidoarjo dan juga Jawa Timur. Apa identifikasi masalahnya hingga akhirnya terjadi kemacetan seperti itu? Lalu apa yang kemudian akan dilakukan oleh baik dari pemerintah Kota Surabaya dan juga Sidoarjo untuk mengurangi kemacetan dan juga mengurangi pelanggaran? Ya, kalau pengamatan kami, karena kami juga lewat di situ, jadi itu checkpoint yang terlalu berdesakan sampai berjajar-jajar itu ada di Bundaran Waru. Ya. Namanya memang Bundaran Waru, tetapi itu wilayahnya wilayah Surabaya. Jadi itu checkpoint milik Surabaya. Mungkin saja petugas di situ mungkin masih belum ada persiapan dengan jumlah daripada mobilitas yang banyak seperti itu. Seperti dengan termogan juga demikian. Kalau jumlahnya sedikit, maka tidak akan bisa selesai dengan cepat. Maka harus jumlah termogan juga harus banyak juga, petugasnya banyak, sesuai seimbang dengan jumlah mobilitas orang yang masuk. Jadi setelah kejadian yang kemarin, hari ini kayaknya sudah tidak terjadi lagi pengumpulan yang seperti itu. Tapi di Bundaran Waru itu betul Pak, gelombang orang yang datang hingga mengakibatkan kemacetan di sana adalah warga Sidoarjo yang akan beraktivitas di Surabaya? Jadi bisa benar, jadi yang banyak juga dari Sidoarjo, juga dari yang lain, dari Malang dan lain sebagainya. Karena aktivitas untuk bekerja, untuk mendatangi tempat kerja ini masih diperbolehkan. Sedangkan orang Sidoarjo ini juga tidur di Sidoarjo tetapi bekerja di Surabaya. Jadi bisa itu dari orang dari Sidoarjo yang memang secara aturan memang masih diperbolehkan untuk keluar dan nantinya pulang tidak lebih dari jam 9 malam. Oke, tadi juga kita bicara soal pelanggaran Pak, karena di Sidoarjo, di perbatasan Sidoarjo, terutama di checkpoint Sidoarjo masih ada banyak pelanggaran. Mereka kemudian diminta untuk putar balik. Evaluasinya seperti apa nanti supaya meminimalisasi pelanggaran ini? Ya, jadi memang itu salah satunya adalah diputar balik apabila dia berasal dari luar kota, sedangkan tujuannya juga tidak begitu urgent. Jadi kalau mereka tidak membawa masker, sampai tanggal 1 kita siapkan masker. Ada di checkpoint untuk Sidoarjo, kami siapkan semuanya. Dan begitu pula untuk pada saat jam-jam malam, maka juga demikian. Kalau memang tidak ada urusan yang sangat urgent dan diperbolehkan oleh aturan, maka dia harus dikembalikan pulang ke rumah. Jadi ini harus kita ketati agar supaya betul-betul peredaran mobilitas daripada manusia itu betul-betul nanti bisa terukur dengan baik dan PSBB ini bisa berhasil dengan target-target yang kita harapkan. Pak Ahmad, biasanya kalau diminta putar balik di checkpoint yang merupakan jalan utama atau jalan protokol, biasanya masih mencari jalan-jalan tikus Pak untuk bisa melanjutkan perjalanan. Adakah pengawasan di jalan-jalan tikus di perbatasan Sidoarjo dan juga Surabaya? Ada. Jadi justru kalau menurut saya lebih ketat yang ada di jalan-jalan tikus. Lebih ketat ya Pak? Iya, jadi jalan-jalan itu sangat ketat sekali. Ini karena sekali lagi kesadaran dari masyarakat. Di Sidoarjo ini kan sudah ada posko relawan di seluruh desa dan itu sudah mempersiapkan lebih dulu sebelum PSBB ini dicanangkan. Mereka sudah melakukan filterisasi terhadap masyarakat yang datang. Jadi untuk itu saya lebih bagus kalau melihat saya di desa-desa itu semua bekerja dengan baik. Lebih ketat di sana. Menjelang 1 Mei Pak, untuk ada pelanggaran bagi mereka yang melanggar PSBB, sanksinya akan seperti apa yang diberikan kepada pelanggar? Kalau sanksi ini ya, sanksi daripada Pergub dan Perbub kita ketahui adalah sanksi administrasi. Yang pertama ditegur lesan, lalu dibuat sanksi tertulis. Kalau yang melanggar ini adalah dari dunia usaha dan sebagainya, maka bisa ditutup usahanya dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada kerumunan massa yang terlalu banyak, lalu ada yang terpapar di situ, mohon maaf, ini urusannya bukan dengan Pergub dan Perbub. Karena dia melakukan kegiatan yang merugikan orang lain, maka ini bisa kena dengan undang-undang yang lain dan bisa kepidana. Tindak pidana artinya? Ya, apabila di dalam kumpulan massa
yang diselenggarakan oleh siapapun itu ada yang terpapar, maka dia terkena dengan pasal yang lain, dengan undang-undang yang lain. Bukan hanya Pergub saja dan Pergub, tetapi dengan undang-undang yang lain karena menyelenggarakan kegiatan yang akhirnya mengakibatkan orang lain menjadi sengsara. Baik. Mulai 1 Mei, sanksi akan diterapkan lebih tegas kepada pelanggar PSBB di Surabaya Raya termasuk di Sidoarjo. Terima kasih Pak Nur Ahmad, PLT Bupati Sidoarjo telah berbagi informasi bersama kami.